Oke, jadi ini kita mau ngajarin Nita cara pakai Adobe Bridge. Cara pakai Adobe Bridge, pertama kita ambil dulu barang-barang yang mau diedit. Jadi kalau misalnya mau mengambil secara langsung, pertama kita harus sort dulu, sort by type. Kenapa? Karena kita maunya ngambilnya yang raw file. Kenapa kita mau ngambil raw file? Karena itu file size-nya lebih gede dan lebih enak untuk diedit. Kayak gitu. Jadi sekarang yang mau kita ambil mulai dari gambar yang ini sampai gambar yang 6074 ini. Yang kita harus lakukan, kita klik yang pertama, terus kita shift, terus klik yang terakhir, biar dia kena semua. Terus diklik kanan, terus di open in camera raw. Ambil tulis. Jangan nanti pakai Lightroom. Ya, terus habis itu kalau mau lebih gede di full screen aja nih, toggle full screen mode yang paling kanan. Udah. Lalu kita mau memilih dulu untuk gambar-gambarnya. Cara untuk memilih gambar tinggal pakai keyboard aja kanan kiriin. Kalau misalnya ada yang tidak mau, maka di delete aja langsung. Yang perlu diperhatikan ketika sedang memilih gambar adalah ketajaman gambar secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya ada satu bagian yang blur, kita nggak mau pilih itu. Yang kita perhatikan kedua adalah pewarnaan. Jadi kalau misalnya ada dua gambar tapi pewarnaannya sedikit beda, kita cari pewarnaannya yang lebih merata dan yang lebih bagus. Adapun ketiga, kalau misalnya kita lagi pilih gambar, kita cari yang mungkin ukurannya lebih gede. Kenapa? Kalau misalnya di crop nanti um, seleksi untuk kita pilihan gambarnya itu lebih lebar. Kalau misalnya gambarnya agak sedikit lebih jauh. Jadi ini semua nanti akan aku masukin ke YouTube. Jadi kalau misalnya kamu perlu rekaman ulang, kamu lihat lagi YouTube-nya. Cuman kamu bisa kali dua biar lebih cepat, atau kamu scroll ke bagian yang kamu mau denger lagi ya. Paling efektif kayaknya. Terus kalau misalnya sudah selesai, sekarang kita cuma mau ngebuka bagian-bagian yang kita cuma mau bagian-bagian yang tidak terdelete ya. Jadi kita done dulu nih, kita done dulu. Nah, kalau misalnya sudah done, berarti nanti yang tadi kita udah delete pakai keyboard itu semuanya sudah hilang. Ini sudah otomatis ke select yang tadi sisanya aja. Jadi kita klik kanan lagi, terus kita open in camera raw. Lalu kita mau nge-crop semuanya nih, ukurannya kotak. Jadi kita boleh klik foto yang pertama, lalu kita pencet shift. Kita scroll dulu ke gambar terakhir, kita pencet shift, kita klik bagian terakhir, jadi dia akan ke select semua. Nah, dari sini kalau misalnya kita melakukan crop ataupun lighting atau kontras atau apapun itu, akan langsung kena ke semua gambar sekaligus. Kita klik crop, crop itu ada di kanan yang nomor 2. Jangan lupa presetnya adalah 1:1. Jadi ini sebelum di enter boleh dulu di adjust untuk semua gambar-gambarnya sebelum di enter. Jadi misalnya yang ini kayaknya lebih bagus kalau di flip seperti ini. Nah,
di adjust dulu. Kalau misalnya dia seperti ini, dia agak zoom in dan kotaknya itu nggak kena, kita cari yang detailnya itu paling kelihatan. Jadi kalau misalnya yang kayak gini, kita lihat di bagian atas ini nih dia agak ngeblur. Kita jangan ambil yang itu, kita ambil mungkin yang di bagian bawah seperti ini. Kalau misalnya cropnya itu menutupi semua, maka misalnya foto yang ini nggak usah di crop, nggak apa-apa, di escape. Nah, tapi yang ini berikutnya akan ngikut crop kayak gitu. Jadi sebelum semuanya di enter, kita masih bisa adjust satu-satu. Gak ada bedanya ya? Aku akan pilih yang lebih ini ya. Nah oke, kalau misalnya sudah yakin boleh kita enter. Nah kita enternya juga satu-satu. Nah misalnya yang ini tadi aku mau delete nih, yang ini nih. Yang ini aku delete ya, tinggal di delete aja seperti itu. Yang ini tadi misalnya nggak jadi di crop karena dia nutupin semuanya. Mau aku ambil segede-gede ini, jadi yang ini di escape. Dia nggak jadi crop. Ngerti kan bedanya? Oke. Oke, setelah itu kita bisa pindah ke pengaturan satu-satu. Pengaturan satu-satu tuh maksudnya ininya nih. Apa sih kayak kanan kirinya? Apa sih angle-nya? Angle-nya itu ngambil di bagian geometri sini. Nah, kita bisa pakai ini geometri, terus ini sudah otomatis semua. Nih kayak gini nih. Tuh. Dia bisa nge-crop sesuai yang kamu mau. Ini kan jadi kan lebih kotak gitu kan. Nah, dari situ nanti kamu tinggal di rotate dikit-dikit kayak gitu loh. Kayak gini, terus aku mau tambahin crop horizon vertikalnya. Tuh biar dia lebih maju. Bisa dilihat dari garisnya aja kan langsung keluarnya garisnya ya. Kelihatan kan? Jadi ini dia agak miring dikit, ini agak miring dikit, tapi ini udah lurus kayak gitu. Nah yang sini udah oke. Untuk pemutarannya. Kalau yang ini dari pertama kayaknya udah lumayan ini deh. Dipilih aja autonya tuh banyak. Jadi kalau menurut kamu udah agak lurus ya udah nggak masalah. Kalau kayak gini yang nggak perlu dilurusin ya udah nggak apa-apa. Yang ini juga menurutku sudah oke. Nah yang ini kan dia kan agak begini ya, miring gitu kan, kayak distorsi. Dicekin yang paling pas yang mana. Yang ini kayaknya perlu di vertikal lagi sedikit. Vertikal ke mana ya? Ke sini, horizontal. Udah oke ya kayaknya segitu ya. Ya kan? Nah nanti tinggal diklik constraint crop. Ini kan ada yang putih-putihnya. Nanti kita constraint crop. Atau kalau nggak usah di constraint crop juga nggak apa-apa. Sorry. Di Ctrl Z. Bentar. Kalau nggak di constraint crop, andunya dari mana sih? Aku lupa. Mana tadi? Ini ya. Kalau di constraint crop dia langsung kayak nge-crop gitu loh semuanya loh. Semuanya ini juga Enggak, maksudnya ini doang. Bentar ya. Oke. Nah yang ini juga, ini tinggal diginiin. Nah udah lurus kan?
nanti kita tinggal kotakin kayak gitu. Yang ini juga ambil aja yang paling terakhir nih, yang grid ya, karena dia akan mengatur semuanya otomatis. Ini sama yang ini sangat mirip, jadi yang ini aku hapus ya. Yang ini udah nggak masalah. Udah banyak yang di delete ya, jadi kita done lagi. Kenapa? Karena yang delete ini agak mengganggu. Balik lagi, kalau kita sudah delete, nanti kita tinggal sisa yang kita mau edit aja, tahu kan? Nah, kita buka lagi. Nah, terus abis itu ini udah masuk ke bagian coloring. Mau coloringnya sekaligus boleh, mau coloringnya satu-satu juga boleh. Yang biasanya sekaligus itu adalah apa? Detail. Detail itu misalnya kayak ketajamannya. Ketajamannya kita standarin aja di angka 50. Oke? Untuk di detail. Ada juga di bagian texture sama clarity, itu di bagian basic. Jadi texture dan clarity itu kedua fungsi yang bisa bikin gambar makin tajam. Kita set aja jangan terlalu lebay. Texture sama clarity-nya di 15-15. Cara ngelihatnya perbedaannya gimana? Ambil satu barang yang agak zoom in. Kayak gitu. Kita coba cek di angka 0. Ya seperti ini ya. Lihat di bagian Friday-nya dia agak agak ngeblur sedikit. Terus sekarang kalau kita tambahin ke 20 deh. Nah, dia udah lebih tajam. Kelihatan nggak? Di sini bagian sininya lebih tajam. Nah, sama juga clarity kita tambahin di angka 20 misalnya. Kayak gitu. Jadi untuk sharpen texture sama clarity kita bisa jembrengin di satu sekaligus kayak gitu. Yang bisa kita jembrengin sekaligus juga apa? Vibrance. Biar apa? Vibrance biar warnanya makin nyala. Dibikin 20 aja semuanya. Gak usah pas 20, nggak apa-apa, kira-kira aja kayak gitu. Oke, kalau misalnya kita sudah set rata-rata seperti itu, nanti tinggal ke persatuannya. Ke persatuannya mau kamu mainin di kontras. Di sini adalah baru penerangannya gitu ya. Kenapa nggak digambrengin? Karena kalau misalnya pakai warna, dia itu semua warna birunya itu tidak sama. Kayak gitu. Kenapa warna birunya tidak sama? Karena mungkin kameranya digerakin, atau ininya digerakin penempatannya, atau misalnya lampunya digerakin sedikit, semua itu akan ngefek ke warna birunya ini loh. Ngerti ya? Jadi yang perlu diterangin. Kalau misalnya nggak mau pakai itu, pakai ini juga bisa, pakai curve. Tahu cara pakai curve? Dinaikin aja. Dilihat aja apa yang perlu dinaikin. Mau dicatat nggak? Pokoknya dilihat aja, gambar itu harus tajam dan terang. Tapi dia nggak boleh satu bagian itu overexpose. Overexpose tau artinya apa? Terlalu over. Ya, terlalu over terang atau terlalu over gelap gitu. Jadi warnanya itu yang kita cari adalah warna yang merata ya. Jadi kamu boleh buka basic sama curve langsung, terus kamu main-mainin aja sampai pas kayak gitu. Ini adalah overexpose. Kelihatan kan? Di sini sudah overexpose. Di bagian sininya overexpose. Jadi kita nggak mau dia overexpose. Overexpose itu maksudnya kayak terlalu terang di satu bagian aja. Ini yang kamu bilang tadi, kamu lagi ngelakuin pakai
Lightroom. Sama aja toh. Yang kamu gerakin mirip-mirip kan? Iya. Cuman ya ini bedanya pakai komputer dan kamu tinggal next 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 kayak gitu. Kenapa aku nggak cenderung pakai Lightroom yang di handphone? Karena pas kamu save itu dia udah bukan RAW lagi. Dia sudah jadi JPEG yang sudah dikompres berapa kali gitu. Sedangkan yang kita mau sebenarnya adalah kalau udah pakai kamera ya setajam mungkin gitu kan. Dan satunya lagi kalau misalnya pakai handphone tuh jatuhnya jadi lama. Kalau misalnya pakai ini kan tangan kamu kan langsung zut zut gitu loh. Kalau itu kan masih di adjust lagi gitu. Ini kalau kayak gini udah overexpose. Jadi diperhatikan. Udah ini udah oke. Kontras juga jangan ke inian ya. Kalau kontras terlalu tinggi tuh jadi kayak shadow-nya makin gelap gitu loh. Tapi kalau yang warnanya pudar ya harus dijembrengin, ya kan? Ada lagi pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Gak ada sih, cuman gara-gara nggak bisa masuk ke editornya. Nah, ini ya. Sekarang misalnya aku mau nge-edit bagian birunya. Birunya beda-beda kan. Nah, sekarang caranya gimana? Aku pergi ke color mixer. Color mixer, terus habis itu yang kita mau ubah kan adalah warna biru, ya kan? Jadi ini birunya ada beberapa, ada hijau, biru, sama biru tua gitu kan. Kita mainin aja nih. Nah, di sini kita bisa melihat yang berubah adalah backgroundnya. Jadi kita cari warna biru yang pas, yang agak lebih terang. Nih sebelum ini warna birunya itu seperti ini, 0. Ya kan? Sekarang kita misalnya mau bikin sedikit lebih biru, terus abis itu kalau misalnya mau lebih terang, saturationnya dinaikin, ya kan? Nah, terus luminance itu makin terang atau makin gelap. Kelihatan bedanya? Nah, jadi tinggal kamu samakan dengan apa sih yang kita lihat itu bukan menyamakan semua warna biru, tapi apa sih warna biru yang paling cocok sama barang ini. Ngerti ya? Jadi dilihatnya itu per barang. Balik lagi ke yang sini. Menurutku ini birunya terlalu lebay. Jadi kita bisa setting dari sini. Ini kalau misalnya biru tua, kita bisa cek lagi di biru yang sini. Nah, kayak gitu loh. Kita nggak mau warna yang terlalu gonjreng. Dia misalnya kayak di sini udah pas, tapi mungkin luminance-nya harus dinaikin sedikit. Jadi dimainin aja begitu. Dan ini kalau misalnya kamu lihat di bagian bawah sini, birunya udah tua. Jadi kita bisa bantu di bagian exposure, kalau nggak nanti kita masking. Ya, kayak gitu. Oke, yang ini kan warnanya kan agak kuning-kuning ya. Sedangkan warna aslinya nggak kuning-kuning ya. Bisa juga dimainin di bagian, kalau untuk menyamarkan kuning, itu di temperature. Semakin ke kanan, semakin kuning. Semakin ke kiri, semakin biru. Jadi kalau tadi warna aslinya itu dia sedikit kayak gini nih, bagian tengahnya kuning. Sedangkan warna aslinya kan agak abu-abu ke putih. Jadi kita akan kayak di color di balance dengan agak ke biru. Tapi kalau biru banget mampus kayak gini kan. Jadi kita cari di warna yang bikin dia jadi putih. Ngerti kah? Nah, kayak gitu. Jadi lebih bagus kan? Untuk yang ini juga sama. Tadi dia di sini ya, agak kuning. Jadi kita bisa pindahin ke agak biru dikit. Jadi dia lebih senada, lebih cantik juga. Ini juga kelihatan kan agak kuning kan, jadi kita pindahin juga. Nah, dia jadi berubah jadi agak warna biru-biru putih. Jadi ini juga kan kuning ya.
Nah, lebih oke kan? Ah, Heeh. Yang ini menurutku sudah oke. Kita boleh tes sampai mana pasnya. Yang ini juga kuning, jadi kita harus pindahin ke kiri. Udah putih? udah. Ya kan? Jadi di sini ya kita ngeliatnya putih, di sini juga nggak kuning-kuning banget. Nah, ini udah lebih menyatu warnanya ya. Terus kalau misalnya udah selesai kita done. Karena ini masih harus kita beresin di Photoshop. Ada beberapa yang nggak harus, ada beberapa yang harus. Yang nggak harus tuh misalnya apa? Yang kayak gini nih. Yang ini tinggal kita kasih logo aja kelar. Oh ya. Tapi kalau yang kayak gini kita masih mesti crop, yang ini juga, yang ini nggak harus, yang ini tinggal di logo aja. Jadi mendingan karena kita harus logo semuanya juga. Logo kamu bikin di mana? Di Photoshop ada. Nah iya kan. Jadi ini dari sini kita pindahin kemana ya? Ini kayaknya tinggal diklik open deh. Coba ya aku klik open. Tinggal diklik open. Terus kayak gini, diklik semuanya ya, di shift select semuanya, terus kita open. Lalu dia akan keluar di Photoshop. Sampai sini ngerti? Ngerti. Nah, dari sini kita akan mulai belajar masking. Ini aku udah ngomong ya, jangan masukin barang dari WhatsApp. Iya. Karena dia raw, dia otomatis akan lebih lama. Tapi nggak apa-apa. Kayaknya lain kali texture clarity-nya dikurangin dikit nih. Karena dia pas masuk di sini dia jadi ini. Atau next coba, ini boleh aku boleh aku hapus. Iya. Mau di save gak? Nggak usah lah Bu, udahan. Ya udah. Jelek. Ya udah. Atau lain kali kita coba kita tes jangan pakai raw tapi pakai JPEG-nya. Ya. Kalau dulu sih aku pakai ini nggak masalah nih. Kayaknya dia terlalu nangkep sampai ke biji-biji ininya nih. Ya nggak apa-apa juga sih. Oke, kalau yang kayak gini kan simple ya. Kalau yang ini tahu kan caranya? Iya. Langsung sekaligus ya. Kalau mau langsung sekaligus caranya gimana? Tinggal dipencet shift. Sip. Dibuka dulu kali Bu kunci. Enggak, emang lama karena dia raw. Lain kali pakai JPEG aja udah. Oke. Oke, terus habis itu yang ini ngilanginnya gimana? Aku pakai ini. Ya oke, pakai healing tool betul. Bener kan? Benar. Pakai yang satu lagi juga bisa Bu. Tapi ini lebih cepat. Oke, terus sekarang aku bilang biasanya ini pasti aku bilangnya birunya kurang terang. Biru yang ini, biru yang atas ini terlalu gelap, sedangkan biru yang bawah ini terlalu terang. Ya kan? Kenapa bisa seperti ini? Karena pasti pas lagi foto itu lampunya itu berada di sebelah daerah area sini dan tidak ada di area sini. Jadi otomatis ini lebih gelap, ya kan? Kita mau meratakan. Cara yang paling gampang gimana? Dipilih dulu aja warna biru yang mau diterangin yang mana. Ingat caranya? Ya kan? Kita pilih warna birunya. Terus ini kita langsung brighten. Kita brighten, nah sampai segitu oke, ya. Nah, terus ini kan ada nih hitam-hitam dan putih-putih. Diulangin lagi. Masking itu kita bisa tes kayak gini nih. Kita bisa tes kayak gini. Warna hitam itu apa, warna putih itu apa?
sekarang kalau misalnya aku kayak gini, dia kan lebih gelap kan. Artinya kalau warna hitam itu apa? Ini udah aku brighten nih. Kalau berarti warna hitam itu apa fungsinya? Dia itu yang udah diedit. Belum Iya diedit, belum diedit. belum diedit ya kan. Sedangkan warna putih sudah diedit ya kan. Sampai sini hafal ya? Iya. Oke, itu cara ngetesnya. Sekarang kalau misalnya ini kan masih terlalu hitam ya. Aku mau bikin ini bagian jadi tambah editnya. Kalau kamu lihat di sini bagian apa namanya yang bukan biru kan tidak ada edit kan. Sedangkan ini kayaknya terlalu gelap deh. Sekarang mau aku edit. Berarti dibalik kan? Iya. Ini jadi ngedit kan? Kita gedein terus kita nah seperti ini. Lihat. Kelihatan ya? Sekarang dia sudah teredit. Jadi brighten berapa nih tadi? Brighten 26 kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini aku naikin, nah kayak gitu loh, ngerti lah? Kalau misalnya tadi yang bagian ini aku nggak brighten, ini nggak kena tadi, karena dia bukan warna biru. Sampai sini ngerti? Jangan lupa setiap kali kita mau ngedit itu mau masking, ini udah masuk masking nih ya. Pas kita mau masking kita harus klik bagian maskingnya sini. Karena kalau kita di luar itu warnanya bukan hitam dan putih, ngerti kan? Cuman bagian sini doang yang hitam putih. Makanya brush kita juga hitam putih. Nah, jadi kalau misalnya aku bilang ini aku mau putihin, kamu bisa pakai cara seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya ini aku mau hitemin. Ya. Kita bisa coba seperti ini. Nambah nggak nih warna hitamnya? Nambah lah dikit ya kan? Tapi dia udah maksimal. Kayak gitu, ngerti kan? Jadi udah nggak bisa dipapain lagi. Tapi kalau misalnya sampai sini, nah ini kan bagian sini nih. Tadi kena warna putih, kena edit, kena brighten. Sampai sini ngerti nggak? Nah, jadi kalau misalnya ini kan jelek nih. Nah, kayak gitu. Nah, ini udah kelebihan. Apa ya? Anu aja. Nah, udah kayak gitu. Lengkap ya. Jadi menurutku ini masih oke lah, sudah oke. Kalau mau lebih optimal lagi gimana? Kalau mau lebih optimal, ini kan birunya sudah agak merata ya, dari sini sampai sini. Nih, dari sini sampai sini sudah merata. Bagian sini doang nih yang agak mengganggu nih gitu kan. Jadi yang bisa aku lakukan adalah aku bisa ini yang brightness sama yang ini aku merge dulu biar dia adalah satu kesatuan sekarang. Tapi kalau aku merge artinya apa? Kalau aku merge artinya aku sudah tidak bisa mengganti-ganti brightness dan masking yang tadi. Dia sudah menjadi satu dengan gambarnya. Ngerti kan? Nah ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya kamu memang sudah ngerasa ini sudah oke, ya nggak masalah juga ya kan? Nah terus tapi yang kedua harusnya apa? Ini kan mau aku gelapin nih. Kita pakai cara yang paling gampang adalah kita ambil warna biru yang kita mau di sini. Jangan di sini ya. Ini kan terlalu terang. Kita ambil yang di sini. Nah terus habis itu aku nggak mau langsung nimpa di foto aslinya. Ibaratnya kalau ini kanvas, kamu naruh tisu dulu, baru kamu gambar di tisunya, iya kan? Itu berarti pakai apa? New layer. Layer baru. Iya, pakai layer baru. Ini ibaratnya kayak tisu. Kalau ini kamu langsung di kanvasnya, nggak bisa kamu edit-edit. Tapi kalau misalnya di new layer, kamu masih bisa edit-edit di new layernya, ngerti kan? Jadi kamu ambil dulu toolnya, terus habis itu aku mau ngambil di daerah sini, terus pencet lagi new layer yang baru, ambil warnain. Nah kayak gini ya, jadi makin sama kan warnanya kan. Nah sekarang kalau misalnya kebanyakan ya oke, nih kayak gini menurutku sih ini udah oke. Cuman kalau misalnya menurut kamu kebanyakan, kamu masih bisa mainin di opacity. Iya, tapi kalau misalnya kamu langsung main di sini kan nggak bisa di opacityin lagi, ngerti kan? Nah jadi masuknya ke sini. Nah ini sudah oke, ini sudah aman, nggak bakal ada revisi. Sekalian misalnya aku mau ngebenerin sedikit dari grain-grainnya ya, karena agak gemas. Nih, lihat dulu, ini kan agak grain ya, grain kan noise banget kan. Ini aku mau benerinnya caranya gimana? Coba pakai ini lagi kan? Iya, tinggal diklik aja, terus tinggal di swipe sekali, zet, kayak gitu. Ini kebanyakan, sorry. Kita ambil yang di warna sini mungkin. Nah, tuh kan grainnya hilang kan? Sekarang kita keluarin. Kelihatan ya, dia lebih mulus kan gitu kan? Kalau misalnya nggak mau grain-grainnya, nah tapi jangan lupa kalau misalnya kita mau menghilangkan grain, ini kamu harus soft. Ini kan brushnya brush yang soft kan. Nah terus hardnessnya tuh kalau bisa tuh
jangan di 100, tadi udah 30 udah oke, kalau bisa lebih lebih light lagi. Jangan lebih. Jadi kamu pas lagi ngejrok tuh nggak kayak serut satu Oh, garis oh, gitu loh yang iya, kasar benar. kayak gitu. Jadi nih misalnya aku mau ungreen yang bagian sini, nih halus jadinya tuh, halus dia jatuhnya. Ngerti kan? Cuman kayak Ngerti. sekali swipe tapi kayak maaf. Ini kita harus ganti warna lagi, ya kan, karena dia sudah agak di bawah sini. Warna biru tuh nggak sama semua, makanya kamu harus sering-sering dropper kayak gitu. Ngerti maksudku ya? Ngerti. Nah Jadi kayak gitu. tinggal mencet ini ya Bu, ini. Iya, Terus masuk ke ini. Iya, betul, betul, betul. Nih misalnya kamu mau ngambilnya itu tuh yang paling deket sama gambarnya. Karena kayak tadi aku bilang, biru di sini sama biru di sini beda-beda semua. Tapi kalau misalnya kamu ngambil deket-deket tuh, dia punya gradasi biru dari biru. Ini kan biru muda, ini biru tua sebenarnya kan. Nggak gitu kelihatan. Nangkep ya maksudnya ya? Akan tetap kelihatan seperti satu kesatuan. Tapi sampai sini menurutku sudah oke. Nah, sekarang sesimpel kalau misalnya aku bilang, Nita, gambarnya aja yang tengah mau di sharpen. Gimana caranya? Mencet ini kan. Bisa kayak gitu, atau sebenarnya yang biasanya kita mau sharpen tuh apa sih? Gambar-gambar yang seperti ini nih, atau kayak dia punya karakter, iya kan? Kamu bisa ke backgroundnya lagi. Ini kamu ambil sharpen tool yang di sini nih. Nah terus jangan lupa dibikin jadi bulat. Ini kayak gini ya, dibikin bulat. Ya udah kamu jadiin bulat, ngerti kan? Cuman di tab di caps lock ya kalau nggak salah, di caps lock doang Oh iya. ya. Terus yang bagian-bagian yang mau ditajemin tuh biasanya yang kayak gini-gini kayak gitu. Ini akan membuat gambar kamu terlihat lebih profesional karena cuman bagian penting-pentingnya aja. Kan kita nggak, sebenarnya kita nggak udah ngeliat ini bentuknya kotak gitu kan ya kan, tapi yang kita mau nih, oh orang tuh milihnya apa sih, orang tuh ngeliat dari motifnya. Oke, berarti motifnya aku tajemin warnanya, aku tajemin gambarnya kayak gitu, udah diklik klik 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 aja kayak gitu loh. Nangkep ya? Auto berarti ya Bu. Nggak auto, ini aku tarik lepas, tarik maksudnya lepas. iya gitu. Ini aman, kita pindah ke yang ini. Yang ini jangan lupa rasionya 1:1, tapi kita mau tarik ke atas ya kan. Kita tarik ke atas dan kita tarik ke sini karena kita punya gambar nggak cukup. Nah udah kayak gitu sekalian boleh langsung di adjust aja, nggak perlu di adjust kayaknya, udah cukup segini ya. Udah. Terus sama kayak tadi, tinggal di fill. Kalau yang ini bagian yang harus di masking yang bagian mana? Betul. Kita benerin dulu. Kalau misalnya mau fill yang gampang, karena dia itu cuman di bagian sini, cara paling gampang adalah new layer dan ambil warnanya. Itu yang paling gampang. Kalau misalnya mau masking itu biasanya satu bagian terlalu gelap, kita mau mencerahkan satu bagian itu. Tapi kalau satu bagian terlalu terang, kita mau fill pakai warna yang lebih gelap, daripada digelapin tuh tambahin aja warnanya. Ngerti nggak? Ini kan agak putih ya warnanya ya. Jadi daripada kita menggelapkan warna putih, kita isi aja dengan warna biru. Ngerti? No, begitu. Langsung ke fill kan? Nah, kayak gitu. Cuman ya nggak kayak gitu juga. Tadi aku kayak gitu. Oh, tadi kamu kayak gitu. Nah, ini diambil yang paling deket. Harus diliatin ini gede dikit, hardness-nya lower dikit, terus nanti kita main di opacity. Kayak gitu. Nah, ini kan udah halus ya. Nah, nggak apa-apa halus, jadi dia tuh jatuhnya tuh. Kalau misalnya udah kayak gini, kan kelihatan nih di bagian sini jadi gelap kan. Bablasin aja bang, no begono. Dah ya kan. Jadi di bagian sini dia rata nih. Di bagian sini sama sini udah agak mirip. Yang jadi masalah cuma di bagian sini berarti, iya kan. Nah dari situ kita tinggal turunin lagi backgroundnya, kita select di bagian yang paling gelap. Nah ya kan, dari sini kan sudah satu warna, jadi dia cuma select bagian sini.
Ingat, hitam itu artinya tidak kena, Iya. tidak diedit gitu. Yang warna putih yang kena, berarti dia akan menyelek bagian yang putih-putih sini. Tinggal kamu mau lihat aja mau seberapa banyak putihnya. Aku cuma mau bagian yang hitam-hitam di atas aja nih, yang di sini. Jadi aku oke. Nah, jadi cuma di sini-sini doang. Ngerti ya? Nah, sama lagi kayak tadi, tinggal kamu brightness lah, level lah, curve lah, suka-suka. Nah, begono. Oke? Nah, terus ini masking, balik lagi ke masking. Karena warnanya tadi biru, si bunga tidak kena, ya toh? Sekarang kita lihat, sebenarnya menurutku bunga warnanya oke-oke aja sih di sini. Tapi kalau misalnya mau yang ini nih shadow bunga kan mengganggu ya, hitam banget ya. Bisa kita tambahkan warna putihnya. Kamu bisa lihat dari sini hitam. Hitam artinya apa? Nggak kena edit kan? Jadi tinggal kamu gedein, hardness-nya ditambahin dikit. Ya, karena kalau terlalu light sampai mampus lu gini-giniin dia lama. Jadi hardness-nya agak dinaikin ya di 30, oke, digedein dikit size-nya di sini. Baru kamu mulai. Nih, ini tadi aku kenain ke bunganya dikit, nggak apa-apa lah ya. Nah, segitulah oke lah. Nih kalau misalnya mau terus-terusan diputihin di bagian yang ininya, coba aja sampai mentok dia. Ngerti kan? Ngerti. Karena kan hardness-nya 30, harus kamu 3 kali swipe biar dia 100 kan. Kayak gitu. Nangkep nggak yang bagian situ? Nah, udah. Sip, begitu dia. Nah, bagian sini kayak lebih terlalu terang nih. Sini kelihatan gak nih? Iya. Yang kecil banget nih. Tinggal dibalik aja. Aku nggak mau gitu. Ngerti ya? Cuman ini kayak kelebihan deh. Ini aku hardness-nya segini, dibalikin kelebihan. Kalau misalnya nggak mau warna hitam itu kan tidak putih itu ya, di tengah-tengahnya ya dan tidak apa? Abu bang. Bisa, bisa. Tuh, iya. lebih halus kan? Kayak gitu, ngerti ya? Ngerti. Jadi dia hitam itu full, ya. Hitam itu full, tidak. Tengah-tengahnya abu. Kamu cari aja abu di mana jadi halus. Hebat kan? Oke. Balik lagi ya kayak yang ini. Kalau yang ini karena dia warnanya sangat soft, aku nggak cuma mau ini doang. Bedanya gambar ini dengan gambar yang ini apa? Gambar yang ini nih garisnya nih tajam nih, lumayan nih. Tapi kalau yang di sini menurutku ininya kurang tajam. Nah, daripada aku najemin satu-satu sampai mampus, mendingan aku pakai filter. Yang kemarin aku ngajarin itu loh. Filter, other, high pass. Jangan lupa di layer background, oke? Ini kalau sudah selesai semua, sebenarnya boleh banget di merge. Terus filter, other, high pass. Kita mau di 2 derajat, sorry. Filter tadi aku Sorry, ini di copy dulu, ya. Cara copy tahu? tahu. Ctrl J. Filter, other, high pass. Ini yang kemarin aku ajarin pas yang kayak otomatis jadi tajam itu loh. Ingat nggak? Ada yang otomatis, yang kamu cuma pencet shift F1, F2, F3. Oh. Yang itu, iya, cuman ini kan satuannya kan. Iya, filter, other, high pass, radiusnya selalu di 2. Terus habis itu kamu bikin di overlay. Kayak gitu. Ini ya, before, after. Kelihatan nggak bedanya? Ini before-nya, diliatin di garis-garis tajamnya nih. After, before, after. Kelihatan nggak bedanya? Kurang, Bu. Kalau kurang, mana ya? Aku sih kelihatan ini nih. Oke, liatin sini, lihat sini. Ini before ya. Kelihatan nggak? Lumayan dikit. Nah, oke. Kalau misalnya menurut kamu masih terlalu dikit, Ctrl J, sama kayak tadi. Cuman jangan 2 pixel. 4 misalnya. Kayak gitu. Standarnya sih kita bikin di 2, biar dia nggak lebay. Nah, coba kita lihat. Lebih tajam nggak semua-muanya? Iya. Nah, kayak gitu. Oke? Balik lagi. Nih. Aku merasa ini jadi sekarang terlalu texture. Ya, kalau misalnya ngide, bisa banget. Putih adalah? Yang udah diedit. Yes. Ini udah hafal. Jadi aku mau batalin lagi. Bagian sini. Kelihatan bedanya sekarang? Iya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya kan? Lebih halus kan? Kayak tadi, kayak gitu. Ya? Iya. Jadi ini masking itu bisa buat di mana-mana. Tadi ini aku cuman klik ini, terus aku tambahin masknya di sini. Kayak gitu. Terus kamu tinggal lihat aja yang mau kamu tambah kurang itu dari mana pakai maskingnya. Maka masking ini sangat penting untuk kamu mengerti harus ngapa-ngapain aja, ya. Balik lagi, ini aku rasa udah oke ya, nggak ada masalah.
minor-minor, yang ini juga minor-minor, paling yang ujung aja nih di sini nih. Dan warnanya tuh nggak yang kayak overexpose gitu loh, paling ini kayak lebih gelap dikit tapi kayak nggak apa-apa karena masih secara keseluruhan masih terang, kelihatan jelas gitu. Nah yang ini menurutku sangat kelihatan kalau atasnya itu terang dan bawahnya itu gelap, ya kan? Jadi ini nih kadang tuh oke, ini sebenarnya insting sih, tapi aku tuh udah kebiasa kalau misalnya aku ngerasa aku mau ngegantinya agak banyak, sudah menjadi insting awal untuk aku copy backgroundnya. Layar baru. Insting aja, iya. Mau dimatiin apa biar nanti ini masih ke save, intinya kan kayak gitu kan kalau kita bikin layer baru kan. Ini ada beberapa cara yang paling gampang yang mungkin aku pernah ngajarin kamu kayak gini ya, dia gelapnya di bagian sini, kita bagian sini. Tapi kalau misalnya mau cara yang lebih kayak spesifik, aku maunya di bagian mana aja. Jadi kita lihat dulu bagian, jadi kita tutup mata di bagian atas. Ini kan yang sudah oke nih, kita mau mengganti yang bagian bawah, ya kan. Jadi layer ini langsung aku mau kasihin brightness kontras, terus aku cuma mau ngeliat bagian bawah sampai keterangan mana yang aku merasa pas. Jadi aku ngerasa mungkin sampai di sini udah oke. Tapi aku nggak ngeliat bagian atas, karena bagian atas sudah pasti over kontras, ngerti kan? Udah pasti over expose nih. Bagian bawah doang yang tadinya gelap, ya kan? Jadi menurutku ini sudah oke nih. Nah, berarti ini warna putih adalah Yang udah diedit. yang udah diedit. Bagian sini kan berarti sudah diedit dong, sudah selesai dong. Jadi aku mau mengembalikan bagian atas, ya kan? Jadi pakai warna Hitam. betul, pakai warna hitam. Jangan lupa ini body click nih, ya kan? Jadi dia kotaknya kelihatan kan, ini kan keselek kan. Di select lagi nih, kamu punya brush nih ya, terserah mau hardness berapa, 30 misalnya. Lalu kamu tinggal balikin, ngerti nggak? Ngerti. Nah itu Bu yang aku berarti yang sering lupa, aku kurang mencet kesininya. Iya. Tadinya bisa. Iya. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya ini kan menurutku nih terlalu gelap nih. Coba ya, misalnya kita kayak gini. Nah ini misalnya nih udah setengah-setengah nih. Ini adalah tadi nih bagian awal yang aku bilang udah oke, nggak mau gua apa-apain bagian bawah. Nah ternyata pas abis kita edit kan kelihatan nih birunya beda banget nih. Aku mau ngubah nih bagian editannya nih jadi agak sedikit, ini mungkin terlalu nih. Kalau misalnya mau balik ke brightness kontrasnya gimana, lu antara klik sini atau lu klik sininya. Tapi kalau mau maskingnya lu klik sininya gitu loh, cuma beda di kliknya doang. Ini kan brightness sekarang di 27. Mungkin menurutku terlalu terang nih, mau aku balikin biar dia sama. Ini kan berarti kan tidak diedit ya kan tadi kan, benar kan? Karena dia full hitam nih, bukan abu-abu, ya kan? Jadi kalau misalnya tadi nggak diedit sama sekali, dia kayak gini nih, ya kan? Tapi kan ini kan tadi menurutku gelap nih bagian Friday sini, mau aku naikin. Nah sekarang kita bisa ngelihat nih, dia langsung before after gitu, ngerti nggak? Yang keedit cuma bagian sininya doang kayak gitu, yang bagian tadi aku iniin. Coba, nah menurutku mungkin di sini tuh udah oke. Di sini udah oke nih, ya kan? Cuman yang jadi masalah apa nih? Ada garis nih di sini nih, ya kan? Nah, jadi garis ini bisa kamu kasihin abu, bisa kamu kasihin putih, tapi misalnya putihnya hardness-nya tuh kurang, ngerti nggak? Jadi kayak kita menyamarkan garis di tengah-tengah ini biar dia itu lebih halus jatohnya, ngerti? Nah, Berarti aku tinggal mainin yang ini sama yang tadi tuh Ibu, Iya, yang harness. iya, Aku tinggal soalnya itu nggak doang. mainin yang harnessnya jadi nggak berubah. mainin apanya? Yang ini loh. Jadi nggak berubah, aku mainin yang atas terus. Ya oke lah, trik baru. Nih kayak gitu tuh, nah udah kan. Atau misalnya nih mana lagi ya, nih kita turunin lagi misalnya hardness-nya biar dia lebih segitu. Coba, jadi kita bisa adjust, kamu mau ngewarnain bagian mana gitu loh dari brush kamu. Nah misalnya menurutku ini tadi Friday udah oke, ini bagian sini udah oke, cuman bagian sini masih agak gelap nih, ya kan? Jadi kita mau tambahin brightness-nya lagi, ya kan? Brightness berarti kita tambahin warna putih kan? Kamu lihat ya yang kotak sini kan berarti kan kayak di sini, kan? Bayangkan. Aku mau di bagian sini aja. Ngerti nggak? Ngerti. Bagus kan? Tuh. Cuman bagian yang mau aku putihin aja. Nah, kadang mungkin kalau misalnya aku bilang, Nita yang bagian sini kurang terang. Ya,
Coba gimana caranya? Ini brightness-nya udah 32. Cuman aku mau bilang yang bagian sini nih, yang bagian sini kayak masih agak gelap sedikit deh. Gimana caranya? Kamu bikin lagi. Bikin lagi ya brightness. Kamu bikin brightness lagi, ya. Iya. Yang bisa kamu lakukan kalau mau gampang, karena kan ini kan posisinya dikit kan. Jadi kamu bisa itemin dulu semua. Itemin semua artinya apa? Yang belum diedit. Jadi nanti yang kamu ubah cuman bagian yang kamu mau edit aja. Ngerti nggak sampai situ? Nih kan udah hitam nih. Sekarang aku mau edit, ya kan? Berarti aku ganti ke warna putih. Aku udah di bagian masking nih. Nah, terus yang bagian putih yang aku mau ganti itu cuma di bagian sini nih. Maaf, ini brightness belum gue ubahin. Misalnya, nih aku warnain dulu nih. Misalnya nih segini nih. Kamu nggak kelihatan nih bedanya. Tau nggak kenapa nggak kelihatan bedanya? Karena brightness-nya. Ya, sekarang kita mainin brightness-nya. Nah, segitu. Oke? Nah, ini kan tadi kan baru di bagian sini kan? Oke, aku mau tambahin dikit lagi di sini. Nah, cantik nih. Udah terang dia jadinya kayak gitu. Tapi mungkin kalau agak lebay sedikit di sini. Aku kecilin dikit deh. Nah, udah. Jadi dia warnanya merata. Ngerti kan maksudku kan? Jadi dari sini dia terang, sini terang kayak gitu. Dibandingin sama yang pertama. Nih, sekarang kita coba ya. Misalnya ini aku link nih semuanya nih. Jangan di link deh, aku ini aja deh, udah oke soalnya. Merge layer. Ini kita bisa lihat nih before after nih. Before, after. Tuh. Terangnya dia kayak spesifik karena yang ini jujur udah lumayan terang. Tapi cuman bagian sini-sini doang kayak gitu kan. Tapi brightness-nya itu nggak konsisten, jadi yang ini lebih terang dikit. Sampai sini nangkep ya? Nangkep. Oke. Sekarang nextnya seperti biasa, mau ditajemin di bagian-bagian sini boleh, mau langsung pakai filter other juga boleh. Cuman jangan lupa setiap kali kamu pakein filter harus di copy dulu, kayak gitu. Yang ini background matiin aja. Ini kan cuman buat aman-amanan aja kan. Karena pas kamu other high pass, yang keganti yang di sini, makanya harus di copy, ngerti kan? Jangan lupa di overlay kayak gitu. Ini before, ini after. Ini before, ini after, ya kayak gitu. Berarti udah jauh bisa lebih terang. Dua kali ya sama yang ini juga ya. Ya, kalau yang ini tuh lebih yang kayak kamu cuma mau di mana. Cuman kalau yang ini dia tuh benar-benar keseluruhan satu gambar. Makanya kalau kamu lihat grainnya makin nambah. Tuh kayak gitu. Terserah jadi kayak by sikon aja. Ini by the way baru sadar belum dibenerin. Aku benerin dulu. Perasaan tadi udah ya? Apa belum ya dari tadi? Belum. Oh, I see. Jadi aku kan sering tuh yang kayak bagian sini nih gelap gitu kan. Iya, itu benar-benar cuman harus di kayak tadi aku bilang nggak cuma di brightness contrast sebenarnya. Kamu mau pakai level itu berarti nanti ada highlight sama shadow. Nanti di sini kita coba highlight shadownya ya. Oke, contoh yang ini nih. Ini udah kotak ya. Ini sama lagi ya. Aku selalu copy sih biasanya biar enak. Kalau udah di copy tuh kayak nggak takut kenapa sama filenya. Cuman kayaknya kurang bagusnya kalau kayak gini. Nanti aku mau pindahin kayak gini deh. Apa kayak gini? Lebih memenuhi. Coba ini diputar dulu. Kayak gini nggak sih tadi pertama kamu bikinnya? Apanya? Gambarnya. Dibalik. Nah. Kayak gini ya tadi ya? Oh. Biar dia memenuhi gimana ya? Kayaknya emang jelek bu. Emang gitu? Emang jelek fotonya. Yaudah kita nggak pakai ya? Iya. Agak ini soalnya apa ya? Kayak terlalu jauh jadi nggak kelihatan. Oke, coba yang ini. Yang ini tadi cara bikin ini bisa kontrol sama ini. Iya.
Ini di J dulu, di plus, biar bisa ditarik. Ngerti kan? Ngerti. Yang mengsong-mengsong. Yang mencrong-mencrong dilurusin dulu. Ini. Nah, udah kan? Kayaknya udah deh. Udah lurus, udah lurus, udah lurus, udah lurus. Ini mencrong dikit, udah deh, udah tutup mata. Jujur yang ini agak susah diedit. Atasnya ya? Nggak juga sih sebenarnya. Lebih kayak warnanya itu agak belang-belonteng. Birunya dia kayak kurang tajam juga. Kita coba aja deh. Mungkin lain kali emang harus pakai JPEG. Oke, anggap segitu ya. Tak apa. Dikit-dikit aja. Kita coba seperti ini. Nah, fill. Kalau begitu bisa di pakai jurus bodo amat begini, lalu kita Ctrl N ya. Kalau misalnya mau bikin apa namanya, mau warnain sih aku selalu pakai Ctrl N, karena kalau misalnya mau ngapa-ngapain tambah kurang tuh enak gitu loh. Oke, anggapannya ini hasil akhirnya. Kita benerin dulu sedikit ya, nggak usah perfect karena nanti akan diedit lebih lagi. Dan yang ini nih nggak usah takut, misalnya ini kena nih mencong ya, kan tinggal kamu hapus bagian sininya, kan sebenarnya nggak kena karena kan ini layer baru gitu kan. Iya. Ini dia karena warnanya nggak merata, jadi dia nggak bisa apa ya, begitu loh, lihat kan maksudku kan. Oke, jadi kalau yang kayak gini kita harus satu persatu. Kita benerin dulu warna biru yang ini. Ribet ya Cong, kalau gue jadi musik gue hapus. Ada nggak tapi Bu? Ada berapa sih Bu? 1, 2. Sebenarnya ini udah cukup sih. Ya udah. Ya udah. Coba dulu deh, jangan nyerah dulu. Bentar, kita coba pakai color balance. Gini. Birunya nggak sama soalnya. Hapus aja lah, ribet.